Hello guys, ketemu lagi sama gua. Sekarang gua mau ngomongin tentang persiapan persiapan untuk transisi programmer yang pertama yaitu belajar buat belajar. Ya, sebenarnya kayak kenapa sih sebenarnya gua ngangkat topik ini dan kenapa ini penting gitu? Karena sebenarnya selama transisi ini kayak otak kita itu bakal kayak dipinter-pinter gitu. Kenapa? Karena kita bakal masukin banyak hal baru gitu. Dan untuk masukin hal baru ini beda banget sama kita ngelakuin hal yang udah biasa. Dan karena hal ini baru, kita belajar banyak yang hal baru, banyak yang belum kita temuin. Soalnya kalau kita temuin kan berarti ini ya, bukan transisi ya. Eee, kita harus tahu gimana caranya buat nge-handle ini biar nggak stres, tapi kita tetap bisa ada progresnya juga. Nah, karena itu gue mau bagi tips. Yang pertama itu buat ngitung waktu belajar kita. Sebenarnya kita untuk belajar ini, kita coba incer yang namanya deep work. Jadi deep work itu adalah kayak, kita kerja yang serius banget itu. Jadi nggak ada lihat sana, nggak ada lihat sini gitu. Bener-bener kayak fokus kita masukin hal yang baru ke otak kita, ngerjain sesuatu, itu, sekitar 4 sampai 5 jam per hari gitu. Jadi kayak kita hitung aja per hari ini berapa gitu dan itu kan bisa sederhana sih, kita pakai timer itu yang biasanya ada kayak gambarnya telur atau kayak gambar apa gitu yang buat di dapur itu udah cukup sih, begitu. Jadi kita set aja misalnya kayak berapa lama, sejam dulu atau berapa gitu. Nah, eee, karena yang kita incer itu deep work, jadi kita kayak konsentrasi benar-benar, itu kita sebenarnya, harus istirahat juga gitu. Karena menurut penelitian juga, manusia itu nggak bisa langsung diajar berjam-jam, kayak mikir misalnya kita mikir nih 5 jam per hari gitu, eee, karena ini konteksnya tentang mau jadi programmer gitu, mungkin bisa kayak ngebandingin ya, misal ada orang bilang kayak, "Oh gue bisa kok ngoding berjam-jam," gitu misalnya, kayak 4 jam, 3 jam gitu. Itu ada beberapa catatan sih. Yang pertama, apakah selama 3 jam itu dia akan selalu optimal di, eee, performanya gitu. Dan yang kedua, bukan apakah sih, sebenarnya kayak dia itu sebenarnya kalau pas ngoding biasa itu kan dia nggak masukin hal baru kan, tapi dia ngerangkai sesuatu dari yang udah dia punya, pengetahuannya dirangkai lagi tuh. Jadi ibaratnya kalau misalnya kayak belajar itu kita diperkenalkan kayak, "Oh ini ada Lego nih, Legonya ini, piecesnya ada ini aja, ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang bulat ini, dan ini bisa dirangkai kayak gini gini gini," gitu. Jadi kayak perkenalannya. Karena kan kita kan kayak akan mikir kan, "Oh nih ada Legonya ini ada apa ini, oh ini bisa gini loh ternyata," gitu. Sedangkan ketika kita lagi ngoding itu sebenarnya kayak kita udah tahu ada Legonya ada ini aja, ada yang mana-mana gitu. Kita nggak perkenalan, ya udah kita langsung buat nih. Misalnya ada Legonya kotaknya ada 5, ya udah kalau 5 ini bisa dibikin apa gitu. Ada 5, ada yang segitiga, bisa jadi rumah misalnya. Coding itu kurang lebih kayak gitu kan, gitu. Dan sebenarnya nggak perlu takut juga, karena sebenarnya otak kita tuh tetap kerja di belakang layar gitu. Jadi kayak pernah nggak sih, kayak kalian ini, eee, apa namanya, lagi mandi nih, misalnya kayak gue nih, gue lagi stres, lagi mandi gitu, lagi coding gitu, mandi. Terus kayak mikirnya, "Oh, kenapa nggak diginiin aja ya?" Gitu kan. Atau ada misal lagi ini, "Oh, kenapa nggak gini ya?" Pas lagi jalan-jalan atau ngapain tuh. Nah, itu tuh terjadi karena sebenarnya di belakang layar itu otak kita itu nyusun informasi yang sebenarnya udah kita dapetin gitu loh. Jadi, waktu itu gue pernah baca di buku, nanti yang akan gue kasih tau di akhir. Jadi ada 2 macam gitu kan yang ada yang tempat penyimpanan sementara dan nanti dari tempat penyimpanan yang sementara ini, dia akan dipindahin ke tempat yang lebih, fix gitu. Nah, makanya ini menjelaskan kenapa kita nggak bisa buru-buru kalau belajar. Karena ketika kita belajar buru-buru, tempat penyimpanan sementaranya kan kecil ibaratnya. Ibaratnya kayak tempat penyimpanan sementara itu kayak di meja kita lah gitu. Dan yang itu tuh kayak di perpustakaan kita yang punya kamar, gitu. Misalnya ada lemari banyak gitu. Ketika kita berusaha untuk naruh buku itu banyak banget di meja kita kan akhirnya jadi penuh kan, malah jadi nggak ada yang masuk. Otak kita juga kayak gitu gitu. Jadi dengan adanya deep ini sebenarnya ya kita fokus, nanti, habis itu ya udah biar otaknya kerja di belakang, sampai nanti kita ada waktunya lagi belajar gitu. Dan sebenarnya ketika tadi kan di bawah kan kita ada intervalnya ya, kayak misalnya mau berapa lama gitu misalnya. Nah, itu nggak semua istirahat itu sama. Jadi kita harus milih istirahat yang emang bermutu. Jadi kayak misalnya nih, istirahatnya itu adalah dengan kayak buka handphone atau misalnya main game di handphone gitu. Itu nggak akan ngasih efek yang sama dengan kalau misalnya kita istirahat itu, misalnya keluar ngobrol sama orang, atau misalnya, I don't know, kayak misalnya
olahraga sebentar gitu misalnya, atau minum tuh. Bahkan kayak waktu itu pernah ada ini sih, ada riset gitu. Dia ada perusahaan, dia nge nge-tap nge-tap itu kayak nge-track karyawannya gitu. Dia karyawannya itu yang paling produktif yang mana sih gitu. Jadi caranya itu adalah dia masang keylogger. Jadi dia ngedeteksi kalau karyawan itu lagi mencet-mencet keyboardnya gitu. Dan dari sana itu kayak diketahuin bahwa, oh karyawan yang ini paling produktif itu bukan karyawan yang kerjanya itu kayak di depan komputer terus gitu. Tapi kayak polanya itu dia dapatnya itu kayak 52 menit dia kerja, nanti habis itu dia 17 menit kemana dulu, kayak minum dulu segala macam gitu. Intinya pas lagi itu adalah gimana caranya dalam waktu window itu, jendela waktu itu, kita bisa milih istirahat yang bermutu gitu. Dan yang pasti bukan dengan main game dan browsing sosial media. Nah, habis itu ada lagi tipsnya nih, kayak banyak minum air putih gitu. Jadi ada riset di luar sana, ini ada linknya, nanti gue kasih juga di description-nya. Itu dia bilang kalau misalnya kita banyak minum air putih itu bisa performa itu beda 10%. 10% kan mungkin nggak banyak ya, tapi kalau misalnya dia beda 10%, terus kalian kan misalnya kita mau jadi pegawai misalnya seumur hidup ya, gitu. Itu kalau misalnya per satu semester aja, di riset ini satu semester gitu, beda 10%, berarti kan kalau misalnya kita seumur hidup itu bisa beda sekian persen kan. Dan ini bakal nambah sih tiap ini. Terus ada lagi, misalnya kita mau belajar programming, kan banyak resource-nya itu, banyak sumbernya itu video kan. Video ini ada tipsnya sih. Kalau misalnya kalian perhatiin di YouTube atau di video player gitu, biasanya ada itu buat playback speed. Jadi kayak dia tetap komputer biasa, cuman lebih cepat ngomongnya. Nah, biasanya ini gue pakai ini sih, pakai gue cepetin, misalnya tergantung speed ngomongnya ya. Mungkin kalau yang lagi ngomongnya itu agak pelan, bisa 1,25 atau misalnya bisa kayak 1,75 gitu, atau kayak yang cepet ya bisa 1,25, 1,1 tergantung apa yang mau diserap sih. Tapi biasanya gue cepetin kan. Dan by the way, kalau misalnya video ini mau dicepetin juga nggak masalah sih gitu. Yang penting sebenarnya kan video ini kan dibikin biar banyak ini kan, ada impactnya gitu. Kalau misalnya buat kalian lebih enakan kalau dicepetin, ya cepetin aja. No hard feeling. Habis itu ada lagi tipsnya itu adalah yang ini sebenarnya simple. Jadi kayak obvious banget ya, kita bikin catatan gitu loh. Bikin catatan kan biasanya kan panjang tuh, nanti kita dapat catatan pertama panjang kan, yang bisa lengkap. Misalnya kita mau belajar matematika gitu. Kita tahu misalnya di sini mau belajar kayak JavaScript atau apa, closure atau algoritma gitu. Awalnya kan kita akan nyatet, jadi kayak ketika kita nyatet tuh kita kan sebenarnya kayak ngulangin kan. Dia udah ngomong apa aja dan kita nyatet, kita akan mencoba itu kayak eh, kita udah nyentuh mana aja sih di sana gitu. Jadi yang kita tulis di sana kan. Jadi kita dapat gambar materinya gitu. Nah dari sini eh, gimana caranya coba kita reduce itu jadi makin kecil gitu. Jadi misalnya kita ada versi satu nih, 3 halaman gitu. Terus kita kayak habis itu cara nguranginnya itu adalah kita ngasih kayak pertanyaan nih. Misalnya ngomongin tentang variabel di JavaScript gitu. Kayak lifetime-nya. Itu ada beberapa pertanyaan kan. Kayak misalnya gimana sih assignment-nya gitu kan. Misalnya di catatan kita tuh ada assignment-nya sama dengan gini-gini. Terus kayak ada nanya tentang closure sama dengan kayak gini-gini nih. Terus kayak live-nya kayak gini-gini. Bedanya yang variabel yang pakai let kayak gini, bedanya pakai cons pakai gini, perbedaan pakai apa kayak gimana gitu. Kan berarti ada berapa poin kan. Itu coba kita buat kayak pertanyaan ke kita sih kayak coba jelaskan perbedaan assignment yang pakai let, pakai cons, pakai var gitu misalnya. Kalau misalnya kita bisa jawab, ya udah berarti nggak usah dimasukin yang baru gitu. Terus habis itu kalau kita nggak bisa jawab, itu tetap kita masukin ke catatan kita yang baru. Misalnya gue nggak bisa jawab closure nih, ya udah berarti di lembar yang kedua gue bakal bikin closure adalah bla 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 gitu. Jadi nanti ada kayak sistem card-nya gitu, nanti direpetisi gitu. Jadi itu ada yang kayak sistemnya kayak Anki namanya apa. Kita pertama kali dapat informasi, 1 jam kemudian diulang, habis itu kayak berapa 2 jam atau berapa berapa berapa. Intinya buat
Makin lama makin kecil sih, tapi dalam bentuknya tuh pertanyaan gitu loh. Nanti kalau kita udah sekian lama ya baca lagi catatan awalnya. Nah, nanti lanjut lagi nih. Sebenarnya jangan lupa buat bikin ujian atau project mandiri gitu. Jadi di buku yang nanti bakal gue ini bahas juga itu di terakhir itu ada namanya illusion of learning gitu. Jadi kayak kita ngerasa bahwa kita tuh sebenarnya udah belajar, tapi sebenarnya belum. Gitu. Kayak misalnya gue ngeliat kalkulus nih, atau misalnya kalau project ini kayak misalnya gue ngeliat kayak Java, pemrograman Java gitu ya, Java misalnya. Terus gue baca-baca gitu, oh kayak ngerti nih gitu. Tapi gue nggak pernah ngetes kayak bikin program sendiri, misalnya itunya gitu. Nah itu bakal jauh banget bedanya kalau misalnya pas lagi baca, habis itu kita bikin ujiannya itu kayak projectnya sendiri, kita bikin project. Nanti kan sana kan kita, ini ternyata kayak gimana ya rasanya ya, kayak gini, oke gimana ya gitu. Nah ini juga penting sih. Jadi kayak ibaratnya kita eh, harus tahu apa yang kita nggak tahu sih, gitu. Jadi jangan jangan ngulangin apa yang kita udah tahu aja gitu, tapi kayak yang belum tahunya apa. Dan salah satu cara biar tahu itu ada lewat ujian ini. Nah, di sini ada link nih, Scott Young ini. Jadi dia ada namanya MIT Challenge gitu. MIT Challenge ini dia bilang kayak gimana kalau misalnya setahun ini gue eh, namatin kuliah S1 MIT yang ada di MIT Open Courseware gitu. Dan dia nulis ini semua di sini. Dia ngambil mata kuliah elektro dan computer science sih tepatnya gitu. Gitu. Nanti mungkin bisa baca-baca sih. Ini menarik banget. Jadi gimana caranya dia atasin itu dan dia salah satunya banyak yang ada di sini sih kayak video dicepetin segala macam dan dia ujian gitu. Ngomong video cepet itu nggak perlu ini sih, nggak perlu takut kayak nanti nggak nangkep enggak sih. Itu bakal terbiasa nanti. Karena sebenarnya waktu itu pernah ada penelitian juga kan, kayak manusia nih, kayak dia ada artikel gitu, terus kayak huruf-hurufnya tuh yang di tengah-tengahnya tuh ada yang tuker-tuker gitu. Tapi ternyata dia mesti bisa baca. Gitu. Karena cara kerja otak itu tuh udah fill in the blank gitu. Kita akan nyimpulin apa yang termasuk yang kita jadi ibaratnya kita biasanya itu nggak dapet informasi yang sempurna gitu dan otak kita itu segitu bagusnya sampai dia bisa nyimpulin sendiri gitu. Nah, yang paling penting lagi adalah bikin targetnya yang realistis. Jadi misalnya gini, misalnya mau jadi programmer nih, terus kayak targetin, oke gue dalam 1 bulan ke depan harus jadi programmer gitu. Itu bisa gitu. Bisakah? Enggak juga. Jadi kayak andaikan itu bisa, itu akan kebayang sih, jadi kualitasnya kayak gimana. Ini terutama kalau yang belum pernah sama sekali ya. Gitu. Karena sebenarnya ada artikel tentang dari Peter Norvig, dia tentang dia itu adalah direkturnya di Google. Gitu. Lupa dia search atau apa, dia bilang kayak kenapa sih semua orang buru-buru mau belajar programming? Kalau belajar programming ya belajar yang bener aja gitu. Karena nggak bisa diburu-buru yang semuanya kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak belajar bahasa pemrograman C dalam 24 jam. Gitu. Bisa 24 jam, tapi yang paling yang dapetnya adalah kayak sintaksnya. Ya gitu-gitu doang, yang dasar doang, tapi kita nggak tahu gimana yang idiomatiknya gitu. Jadi yang penting adalah kayak bikin targetnya yang realistis. Misalnya apa? Misalnya kalau dari pengalaman gue ya dalam 6 bulan ke depan lah. Gitu. 6 bulan itu atau 4, ya biasanya 6 bulan sih ya, cukup realistis sih. 6 bulan itu biasanya kita udah dapat lumayan dapatnya. Bisa masuk ke junior level. Karena buat masuk yang ke mid ke atas itu sebenarnya butuh kayak pengalaman juga sih. Gimana ngeliat code base-nya segala macam gitu. Dan itu nggak bisa instan. Sama kayak koki ibaratnya kalau misalnya gue bikin telur ceplok gitu ya misalnya. Bikin telur gitu misalnya. Ya bisa gue bikin telur dadar, enak. Kalau kata gue mah enak. Gitu. Tapi kan sebenarnya nggak kayak gitu juga kan. Kayak koki dia ada teorinya. Yang penting itu adalah harus disiplin sih. Kayak jangan takut buat kita nyampe target itu. Yang penting kita disiplin aja. Tentuin jam kerjanya, tentuin apa targetnya kita gitu misalnya. Kalau misalnya kita tadi kan bilang deep work kan, yang kita cari itu adalah deep work gitu. Jadi cukup ya 4 jam 5 jam per hari gitu. Tapi itu benar-benar kayak serius gitu di sana. Dan sisanya ya bisa kita buat
Mungkin yang kalau tadi itu ada 4 jam itu informasi baru, sisanya bisa kita buat ngoprek kan. Kayak bikin-bikin apa program sederhana dari sana gitu. Atau buat pengulangan, repetisi. Jadi bukan sesuatu yang baru gitu. Yang penting disiplin sih. Ya kayak ibaratnya kayak jembatan itu nggak dibikin dalam sehari kan. Gitu. Kebayang nggak kalau misalnya kayak disuruh bikin jembatan gitu. Terus kayak jembatannya nggak usah jembatan yang rumit deh, yang kayak jembatan buat nyebrang antar desa aja gitu, tapi pakai beton. Itu nggak bisa dalam sehari gitu. Yang ada renyak nanti. Itu bukan jembatan sih, tapi malah ngebunuh orang nanti yang ada. Gitu. Jadi santai aja. Dan terakhir ini gue ada rekomendasi buku. Bukunya itu judulnya A Man for Numbers. Jadi ini bukunya kayak gini covernya. Kalian bisa dapetin ini kayak di Amazon atau misalnya di Google Play juga ada gitu. Atau kalau bajakan, gue sangat tidak menyarankan bajakan gitu. Nah, bukunya ini dia ditulis sama profesor eh, cewek, dia profesor cewek di Amerika gini. Yang menariknya dari profesor ini adalah dia itu baru dia profesornya di bidang elektro kalau gue nggak salah ingat ya. Gitu. Dia ada course juga. Eh dia baru mulai kuliah itu umur 30-an, kuliah elektro. Dan di sana dia awalnya kayak agak, ini anak muda ini kok belajar cepet-cepet banget sih ya. Jadi bayangin kalau misalnya umur segitu disuruh kuliah yang jurusannya susah gitu. Dan otak kita sebenarnya udah kayak mulai melambat gitu. Nah ini dia jelasin di sini sih. Dan ini based on science banget gitu. Kalau misalnya kayak tadi gue cuman ngomong ini itu rujukannya dikit, dia rujukannya banyak banget, bagus banget. Ini sangat gue rekomendasikan banget gitu. Ini harganya nggak nyampe 100.000, nggak nyampe 200.000 nih. Kindle-nya cuma $9 gitu. Itu sih. Dan ini waktu itu gue pakai juga buat kali ini. Karena dulu kan gue ini ya, kayak nggak bisa belajar kan. Kayak nggak bisa belajar itu dalam arti nggak terbiasa dengan belajar itu kayak gimana sih. Gitu. Gimana kalau misalnya mau maraton buat belajar gitu. Buat ngejar yang benar-benar gue suka. Waktu itu gue pakai ini buat belajar kalkulus sih. Gitu. Nah ini. Nah, oke guys, itu aja kira-kira dari gue buat kali ini. Semoga berguna dan semoga bisa ngebantu di transisinya gitu. Jangan khawatir, kalau belajar itu sebenarnya nggak akan hilang sih. Pelan-pelan pasti akan bisa dan kayak mungkin kayak cuma 1 jam, 2 jam per hari itu akan adds up gitu. Dan sejauh ini gue udah ngebuktiin bahwa itu yang bisa angkat kita sih. Angkat, selain doa juga ya, kayak angkat kita buat tambahan skill baru. Oke, bye.